Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Statistika kelas 1D. Perkenalkan, nama saya Adia Pranika Triswono. Perkenalkan, nama saya Wanda Aalia Zahro. Perkenalkan, nama saya Nadine Fitri Novita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin Alhamza. Perkenalkan, nama saya Esther Ima Arpanggabean. Perkenalkan, nama saya Nawang Sari Fadilah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengolah data uang saku mahasiswa teknologi pangan kelas 1D. Yuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Di sini rumus untuk mencari mean sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, di sini sudah tertera tabel uang saku kelas 1D yang sudah saya kelompokkan bersama dengan frekuensinya. Untuk mencari jumlah data sendiri, kita harus mengalihkan uang saku dengan frekuensi. Misalnya yang pertama itu uang saku 500.000 dikali 4 itu menghasilkan 2 juta, 600.000 dikali 3 menghasilkan 1.800.000, 650 dikali 1 menghasilkan 650, 700 dikali 2 menghasilkan 1.400.000, 800 dikali 2 menghasilkan 1.600.000, 1 juta dikali 5 menghasilkan 5 juta, 1.200.000 dikali 4 menghasilkan 4.800.000, 1.250 dikali 1 menghasilkan 1.250, 1.450 dikali 1 menghasilkan 1.450, selanjutnya 1.500 dikali 5 menghasilkan 7.500.000, dan 1.700.000 dikali 1 menghasilkan 1.700.000. Lalu selanjutnya yang terakhir itu uang saku 2.500.000 dikali 1 menghasilkan 2.500.000 rupiah. Nah, dari data yang sudah kita kalikan ini, kita jumlahkan semuanya dari atas hingga bawah, yaitu dari 2 juta hingga 2.500.000, itu menghasilkan 31.650.000. Nah, angka 31.650.000 ini kita masukkan ke dalam rumusnya. Jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah datanya 31.650.000 dibagi dengan banyak datanya 30. Maka mean atau rata-rata yang dihasilkan dari data uang saku kelas 1D itu adalah Rp1.055.000. Yang kedua, itu ada modus atau nilai yang sering muncul. Untuk mencari modus sendiri, kita bisa melihat dari data tabel uang saku kelas 1D ini. Kita bisa melihat dari frekuensinya. Dilihat frekuensi yang paling besar yang ada di dalam tabel. Di sini misal 500.000 itu frekuensinya ada 4, 600.000 itu frekuensinya ada 3, hingga sampai bawah itu 2.500.000 itu frekuensinya ada 1. Nah, di tabel ini frekuensi yang paling besar adalah frekuensi di angka 1 juta rupiah, yaitu ada 5, dan 1.500.000 rupiah juga ada 5, sehingga modus dalam data uang saku kelas 1D itu memiliki dua modus. Yang pertama 1 juta rupiah dan yang kedua 1.500.000 rupiah. Yang ketiga ada median atau nilai tengah. Nah, untuk mencari median atau nilai tengah sendiri ada dua metode. Yang pertama itu dengan diurutkan terlebih dahulu, kemudian diurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar, kemudian dicoret masing-masing sisinya hingga menemukan nilai tengahnya. Jika nilai tengahnya itu terdapat 2 angka, itu harus ditambah dulu lalu dibagi dengan 2, dan jika nilai tengahnya hanya 1, maka itulah nilai tengah atau median dari data tersebut. Nah, untuk cara yang satunya lagi itu bisa menggunakan rumus jumlah data ganjil dan jumlah data genap. Nah, untuk jumlah data ganjil sendiri rumusnya adalah xn plus 1 dibagi 2, sedangkan untuk jumlah data genap itu rumusnya xn per 2 plus xn per 2 plus 1 dibagi n. Nah, di sini saya menggunakan metode yang pertama, yaitu dengan diurutkan lalu dicoret masing-masing sisinya hingga menemukan nilai tengahnya.
Nah, di dalam tampilan slide ini sudah saya urutkan dari angka yang paling kecil yaitu Rp500.000 hingga yang paling besar yaitu Rp2.500.000. Nah, di sini 500.000-nya ada 4, maka saya tulis juga 500.000-nya ada 4, dan seterusnya sampai 2.500.000. Nah, setelah diurutkan seperti ini, saya coret masing-masing sisinya. 500 dengan 2.500.000, 500 dengan 1.700.000, dan seterusnya hingga saya menemukan dua angka nilai tengah. Nah, di sini angkanya adalah 1 juta dengan 1 juta. Oleh karena itu, sesuai rumus, jika menemukan dua nilai tengah, maka harus ditambah dan dibagi dengan 2. Nah, di sini 1 juta ditambah 1 juta dibagi 2 menghasilkan 1 juta rupiah. Oleh karena itu, median atau nilai tengah dari data uang saku kelas 1D adalah 1 juta rupiah. Kali ini kita akan mencoba menjawab data berkelompok dari uang saku bulanan mahasiswa teknologi pangan kelas 1D. Pertama, kita buat menjadi 6 kelompok interval. Yang pertama itu dimulai dari 500.000 sampai 849.000. Terdapat 12 mahasiswa. Lalu kelompok 2 itu 850 sampai 1.199.000, sebanyak 5 mahasiswa. Lalu 1.200.000 sampai 1.549.000, ada sebanyak 11 mahasiswa. Lalu kelompok keempat itu 1.550 sampai 1.899.000, terdapat 1 mahasiswa. Kelompok 5 1.900.000 sampai 2.249.000, tidak terdapat. Dan yang terakhir kelompok 6 itu yang memiliki lebih dari 2.250.000, terdapat 1 mahasiswa. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita mencoba untuk mencari nilai tengah dengan cara ini 849 dikurangi 500 lalu dibagi 2, hasilnya 674.500. Selanjutnya sama, 1.199.000 ditambah 850 lalu dibagi 2, itu hasilnya 1.024.500, dan seterusnya. Nah, setelah kita ketahui nilai tengahnya, baru dicari F1 kali X1 nya, frekuensi dikali dengan nilai tengah. 12 dikali 674.500 itu hasilnya 8.094.000. Begitupun seterusnya ke bawah ya. Setelah diketahui nih F1 kali X1 nya, kita jumlahin. Ternyata di total itu ada 32.785.000. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus. Ini kita menggunakan cara nilai tengah ya. Ini sama dengan sigma F1 dikali X1 dibagi N. N di sini tuh adalah banyaknya data dari uang saku bulanan mahasiswa teknologi pangan kelas 1D. Masukin aja angkanya. Ini 32.785.000 dibagi dengan banyaknya mahasiswa itu ada 30 orang. Lalu totalnya rata-ratanya adalah 1.092.800. Saya Wanda Alia Zahro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai modus data berkelompok. Jadi, sebelum ke soal, kita akan membahas mengenai pengertian modus dan juga membahas sedikit mengenai rumusnya. Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak dalam seperangkat data. Modus data berkelompok bisa ditentukan berdasarkan nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Namun, nilai tersebut masih berupa nilai yang kasar. Nilai modus yang lebih halus bisa diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini. Rumus dari modus yaitu TB
plus D1 per D1 plus D2 dikali I, di mana TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan yang terakhir I adalah interval. Kita langsung saja ke soalnya. Carilah modus data di samping. Di sini sudah ada tabel yang berisikan data uang saku kelas 1D teknologi pangan. Kemudian kita akan mencari modusnya. Sebelumnya, untuk mencari TB, kita harus melihat frekuensi terbesarnya terlebih dahulu. Bisa kita lihat di tabel, frekuensi yang paling banyak ada di kelas yang paling pertama, yaitu dengan frekuensi 12. Jadi, kita akan menetapkan kelas pertama ini sebagai kelas yang akan kita cari. TB-nya 500.000 dikurangi 0,5 sama dengan 499.500. Kemudian, kita akan mencari intervalnya dengan mengurangi 849.000 dengan 550. Maka ketemunya 350.000. Kemudian kita cari D1-nya. D1 adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Karena kelas sebelumnya tidak ada, maka 12 kurang 0 sama dengan 12. Kemudian D2 adalah selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Dari data yang sudah ada, maka kita akan substitusikan ke dalam rumus. TB plus D1 per D1 plus D2 dikali interval 499.500 ditambah 12 per 12 tambah 7 dikali 350.000. Maka dapat hasilnya yaitu 720.550. Jadi, modus data uang saku mahasiswa kelas 1D teknologi pangan Untirta adalah 720.550. Selanjutnya, median data berkelompok. Namun, sebelum ke soal, kita akan membahas sedikit mengenai pengertian dan juga rumus median. Median data berkelompok adalah nilai yang membagi suatu data berkelompok yang sudah diurutkan, mulai dari interval yang terkecil ke interval nilai yang terbesar. Selain itu, pada median data kelompok, biasanya terdapat jarak dari data satu ke data yang lainnya. Adapun rumus median yaitu TB plus setengah M dikurangi frekuensi sebelum per frekuensi median dikali interval. Dengan keterangan TB adalah tepi bawah kelas median, N adalah banyaknya data, frekuensi sebelum yaitu kelas median, frekuensi median adalah frekuensi kelas median, dan I adalah interval. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Di sini kita mempunyai tabel yang berisikan data nilai uang saku. Sebelumnya, untuk mempermudah dalam mencari median, kita bisa membuat satu kolom bantu yang berisi frekuensi kumulatif, seperti yang sudah ada di dalam tabel yang ada di PPT. Saya menambahkan satu kolom lagi yang berisi frekuensi kumulatif. Di sini ada 12, di bawahnya ada 17, hasil dari 12 tambah 5, kemudian 17 tambah 11 yaitu 28, dan seterusnya hingga ke bawah. Kemudian, untuk mencari TB, kita harus terlebih dahulu mencari berapa nilai yang ada pada posisi tengah dari data tersebut. Karena datanya berisi 70, maka setengahnya ada 15. Kemudian, data ke-15 itu berada pada interval kedua dengan nilai 850.000 sampai 1.199.000. Jadi, TB-nya adalah 850 dikurangi 0,5 yaitu 849.500. Kemudian intervalnya adalah 350.000, frekuensi sebelumnya adalah 12, dan frekuensi mediannya adalah 5. Maka kita substitusikan ke dalam rumus, diperoleh 849.500 ditambah 15 dikurangi 12 per 5 dikali 350.000.
maka akan mendapatkan hasil 1.059.500. Jadi, median data uang saku mahasiswa kelas 1D Teknologi Pangan Tirta adalah 1.059.500. Nah, selanjutnya adalah kuartil. Kuartil adalah membagi data menjadi 4 rataan yang sama besar. Untuk rumusnya yaitu QI sama dengan NI per 4 dikali N plus 1. Nah, untuk mencari kuartil bawahnya atau Q1, rumusnya adalah N 1 per 4 dikali N plus 1 sama dengan N 1 per 4 dikali 30 plus 1 sama dengan N 31 per 4. Jadi N-nya adalah N ke 7,75. N ke 7,75 ini sama dengan N 7 ditambah 0,75 dikali N ke 8 dikurang N ke 7. N ke 7-nya adalah 600.000 ditambah 0,75 dikali N8 yaitu 650.000 dikurang N ke 7 yaitu 600.000. 600.000 ditambah dengan pengalian 0,75 dikali pengurangan ini yaitu 37.500. Jadi Q1-nya sama dengan 637.500. Selanjutnya adalah Q2. Q2 atau median. Rumusnya adalah N 2 per 4 dikali N plus 1 sama dengan N 2 per 4 dikali 30 plus 1 sama dengan N 62 per 4 sama dengan N ke 15,5. Berarti ada di data 15,5 ini, yaitu 1 juta rupiah. Ini adalah Q2 atau mediannya. Selanjutnya yaitu Q3 atau kuartil atas. Kuartil atas rumusnya adalah N 3 per 4 dikali N plus 1 sama dengan N 3 per 4 dikali 30 plus 1 sama dengan N 93 per 4 sama dengan data ke 23,25. Data ke 23,25 adalah N23 ditambah 0,25 dikali N24 dikurang N23. Data ke-23 adalah 1.450.000 ditambah 0,25 dikali data ke-24 yaitu 1.500.000 dikurang data ke-23 yaitu 1.450.000. Nah, hasil pengalian ini dengan pengurangan ini yaitu 12.500. Jadi 1.450.000 ditambah 12.500. Hasilnya Q3 adalah 1.462.500. Selanjutnya kita akan membahas desil. Desil adalah pembagian data menjadi 10 rataan yang sama besar. Rumus desil adalah DI atau D ke I sama dengan N ke I per 10 dikali N plus 1. N di sini adalah jumlah data yang kita punya, ya.
I di sini adalah urutan desil yang kita cari. Misalnya desil kedua, berarti I-nya sama dengan 2. Langsung saja kita ke contohnya ya guys. Contohnya kita akan mencari desil kedua. Desil kedua atau D2 sama dengan N 2/10 dikali 30 plus 1. Nah, sama dengan N 2/10 dikali 31 sama dengan N 62/10 sama dengan N ke 6,2. Nah, lalu kita terjemahkan N ke 6,2 ini berapa gitu ya. Kita terjemahkan berarti yang sudah pastikan N ke 6 ya, atau data ke 6 ditambah 0,2 dari 6,2 tadi, 0,2 nya kita pisah, kita kalikan dengan selisih data ke-7 dan data ke-6. Nah, seperti ini, N ke-6-nya itu kita punya Rp600.000 ditambah 0,2 dikali Rp600.000 dikurangi Rp600.000. Nah, ini kan selisihnya sama dengan 0 ya kawan-kawan. Maka dari itu 0,2 dikali 0 sama dengan 0 ya. Lalu hasil akhirnya adalah Rp600.000. Contoh kedua yaitu desil ke-5. Desil ke-5 atau D5 sama dengan N 5/10 dikali 30 plus 1 atau N setengah dikali 31. Sama dengan N 15,5. Lalu kita terjemahkan N-nya 15 plus 0,5 dikali selisih dari data ke-16 dikurangi data ke-15 ya. Data ke-15 ini N15 itu nilainya 1 juta rupiah ditambah 0,5 dikali selisihnya. Selisihnya data ke-16 1 juta, data ke-15 1 juta sama dengan 0 ya, dan menghasilkan selisih yang jika dikali yang menghasilkan 0. Lalu hasil akhirnya adalah 1 juta. Oke, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Persentil. Persentil sendiri memiliki definisi yaitu membagi data menjadi 100 rataan sama besar. Nah, ayo kita langsung ke rumusnya aja. Nah, rumus dari persentil sendiri yaitu P sama dengan N/I per 100 kali N ditambah 1. Nah, kenapa nih kok di sini per 100? Dari definisi yang tadi aku sebutin, persentil kan memiliki arti membagi 100 rataan sama besar. Jadi di sini di rumusnya ada I per 100. Kalau desil tadi kan membagi 10 rataan sama besar. Jadi di rumusnya I per 10. Kalau di sini membagi 100 rataan sama besar. Jadi di sini ada I per 10. Langsung aja ke data yang kita mau olah. Nah, ini adalah tabel dari data yang kita mau olah, yaitu data dari uang saku anak kelas 1D. Langsung aja kita mau cari persentil ke-20. Nah, persentil ke-20 jadi N 20 per 100 dikali 30 tambah 1. Nah, kenapa sih I-nya menjadi 20? Karena yang kita mau cari adalah persentil ke-20. Jadi, kita tulis 20. Kalau misalkan kita mau mencari persentil ke-30, kita tulis 30. Kalau kita mau mencari ke-50 misalkan, kita tulis I-nya menjadi 50. Nah, di sini I-nya kan kita tulis menjadi 20 karena kita mau mencari persentil ke-20. 20 per 100 dikali 30 tambah 1. Nah, N-nya ini adalah jumlah data dari yang kita punya. Nah, bisa lihat dari tabel ini, data yang kita punya ada 30, jadi N-nya menjadi 30. 30 ditambah 1. Lanjut. Nah, dari operasi ini kita sederhanakan menjadi 1 per 5 dikali 31. Nah, 20 kita bagi 20 menjadi 1, 100 kita bagi 20 menjadi 5. Jadi kita sederhanakan 30 ditambah 1 menjadi 31. Selanjutnya,
Kita operasikan dari 1/5 dikali 31 menjadi 6,2. Nah, dari ini N 6,2 kita jabarkan lagi. Kita jabarkan menjadi N6 ditambah 0,2 dikali N7 dikurang N6. Nah, kita lihat nih dari data ini. N6 itu artinya data ke-6. Nah, kita lihat di sini data ke-6 ada punya Gaitsa, dia uang sakunya ada 600 nih. Jadi kita tulis 600 ya. Jadi untuk memudahkan menghitung karena di sini range-nya ratusan sampai jutaan, jadi kita buang 3 0 di belakangnya. Jadi kita tulis 600 ditambah 0,2-nya kita turunkan N7. Jadi artinya data ke-7. Ini punya Siti Fauzia 600 juga dikurang N6. Tadi N6 ada 600. Jadi kita tulis 600 lagi. Selanjutnya 600 kita hitung dalam kurungnya dulu. 600 dikurang 600 menjadi 0. 0 dikali 0,2 jadi 0 dong, karena semua bilangan yang dikalikan 0 menjadi 0. Ditambah 600 menjadi 600. Nah, ini kan masih kita buang 0-nya nih. Nah, kita kembalikan lagi 0-nya. Jadi 600.000 untuk persentil ke-20. Selanjutnya, kita mau menghitung persentil ke-25. Sama seperti tadi, hanya yang membedakan I-nya. Karena kita mencari persentil ke-25, jadi otomatis I-nya menjadi 25. Nah, kita sederhanakan lagi. 25/100 kita jadikan 1/4. Nah, 30 tambah 1 jadi 31. Selanjutnya, kita operasikan 1/4 dikali 31 menjadi 7,75. Nah, sama kayak tadi, kita jabarkan lagi. Jadi N7 ditambah 0,75 dikali N8 dikurang N7. Nah, kita lihat di sini data ke-7 itu punya Siti Fauzia. Kayak sama yang tadi, dia datanya adalah 600. Lanjut, ditambah 0,75. Nah, 0,75-nya ini kita turunkan N8. Jadi data ke-8-nya ada Anissa, dia 650. Jadi kita tulis 650 dikurang 600. Nah, kayak sama tadi, kita hitung dulu dalam kurungnya. 650 dikurang 600 jadi 50. Dikali 0,75 jadi 37,5. Selanjutnya ditambah 600 menjadi 637,5. Nah, ini kan 30 di belakangnya kita simpan. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Jadi 637,500. Nah, selanjutnya adalah jangkauan, yaitu selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Rumusnya adalah R sama dengan Q3 dikurang Q1. Karena tadi kita sudah mendapatkan Q3 dan Q1-nya, tinggal dimasukkan ke rumusnya. R sama dengan Q3-nya yaitu 1.462.500 dikurang Q1-nya yaitu 637.500 sama dengan 825.000. Jadi, jangkauannya adalah 825.000. Ini selanjutnya kita akan mencari simpangan kuartil. Nah, diketahui Q1-nya itu 637.000, Q3-nya 1.462.500. Nah, kita cari simpangan kuartilnya. Rumusnya QD sama dengan setengah dikali dengan R. R di sini itu merupakan jangkauan antar kuartil. Nah, cara mencari R-nya, R sama dengan Q3 dikurangin dengan Q1. Q3-nya itu 1.462.500 dikurangin Q1-nya 637.000. Hasilnya
825.000. Masukin deh ke rumus. Setengah dikali 825.000 hasilnya 412.500. Selanjutnya, kita akan membahas simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah jumlah semua nilai mutlak simpangan dibagi dengan banyaknya data. Adapun rumusnya adalah sigma dari nilai mutlak XI min XI dikurangi rata-rata dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai N dibagi N. Nah, N ini apa? N ini adalah jumlah data yang kita punya. Langsung saja kita aplikasikan ke data yang kita punya. Nah, kita langsung lihat ya di sini SR sama dengan simpangan rata-rata sama dengan sigma dari nilai mutlak XI dikurangi rata-rata. Ya, dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai 30. Dikarenakan data yang kita punya hanya 30 ya guys. Dibagi 30. Nah, langsung kita lihat di sini. Nah, di sini ada 4 dikali nilai mutlak Rp500.000 dikurangi Rp1.055.000. Nah, di sini kenapa 4? Dikarenakan yang kita punya ya di data 500.000 itu sebanyak 4 data. Nah, 500.000-nya kita taruh di sini ya. Lalu 4-nya kita taruh di sini. Sama kayak sebelahnya, di sini 3 dikarenakan data 600.000 ini terdapat sebanyak 3 buah data. Nah, sampai seterusnya kalian bisa lihat sendiri ya guys. Jangan lupa terakhirnya dibagi 30. 30 ini banyaknya data yang kita punya. Nah, kita lanjut di sini. Perlu kalian ketahui nilai mutlak itu tidak boleh bernilai minus ya. Ini saya tulis min karena saya masih menggunakan notasi nilai mutlak. Nanti ya setelahnya saya rubah seperti ini menjadi notasi biasa. Nilai minnya harus hilang dari semuanya. Ya, lalu kita jumlahkan semuanya, kita dapat totalnya Rp10.970.000 dibagi 30. Hasilnya adalah Rp365.667. Kita setarakan ya, kita bulatkan menjadi Rp366.000. Simpangan baku. Simpangan baku sendiri memiliki definisi yaitu ukuran seberapa tersebarnya angka-angka dalam suatu kumpulan data. Kita langsung ke rumusnya. Untuk simpangan baku memiliki lambang yaitu S besar. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu akar dari S pangkat 2. Nah, S pangkat 2 ini adalah ragam. Jadi, sebelum kita mencari simpangan baku, kita harus mencari ragamnya terlebih dahulu. Sebelum aku nunjukin apa sih rumus dari ragam itu, aku mau nunjukin data dari uang saku kelas 1D yang mau kita cari simpangan bakunya. Nah, ini adalah data dari uang saku kelas 1D. Di sini ada frekuensinya. Ini untuk memudahkan kita dalam mencari simpangan baku. Nih, untuk uang saku 500.000 frekuensinya 4. Artinya, ada 4 orang yang memiliki uang saku 500.000. Untuk 600.000 ada frekuensinya 3. Jadi, ada 3 orang yang memiliki uang saku 600.000. Begitupun selanjutnya sampai uang saku ke 2.500.000 memiliki frekuensi 1. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk ragam biasanya dilambangkan oleh S pangkat 2. Untuk rumusnya yaitu 1/N, sigma N sama dengan 1, XI dikurang X bar pangkat 2. Sama seperti rumus simpangan rata-rata, tapi yang membedakan kalau di simpangan rata-rata kita pakai mutlak.
Kalau di simpangan baku, lebih tepatnya rumus ragam, kita pakai pangkat 2. Nah, untuk XI, ini adalah data yang tadi kita sudah urutkan sebelumnya. Jadi seperti 500.000, 600.000, 650.000, 700.000, 800.000, sampai ke 2.500.000. Nah, untuk X bar sendiri, ini adalah rata-rata. Nah, karena kita di simpangan baku ini menggunakan data tunggal, jadi kita pakai rata-rata dari data tunggal yang tadi udah dihitung. Nah, rata-rata dari data tunggal itu adalah 1.055.000. Nah, untuk memudahkan penghitungannya, karena kita datanya ratusan sampai jutaan, nggak mungkin kita tulis semua, jadi kita hilangkan 3 nol di belakangnya. Nah, kita turunkan aja 1/n, sama seperti sebelumnya, rumus-rumus sebelumnya, n adalah jumlah dari banyaknya data. Tadi kita udah lihat data yang di tabel itu adalah jumlahnya 30. Jadi 1/n kita tulis 1/30. Nah, kita tulis ini sigma, jadi jumlah keseluruhannya 500 dikurang 1055. Nah, kenapa ada 4 di sini? Yang tadi aku sebutin sebelumnya, frekuensi di sini itu di tabel sebelumnya memudahkan kita untuk menghitung si simpangan baku. Nah, jadi 4 di sini adalah frekuensi dari 500 sendiri. Jadi kita tulis frekuensinya sebelum perhitungan. Jadi 4 dikali 500, data yang pertama 500 dikurang rata-rata dari data tunggal yaitu 1055, kita kuadratin. Terus habis itu sama seperti yang tadi ditambah 3 frekuensi dari 600 dikali 600, data kedua dikurang rata-rata dari data tunggal 1055. Dikuadratin sampai ke 2500. Dikurang 1055 dikuadratin. Nah, dari operasi penghitungan ini kita hitung dulu dari yang dalam kurungnya untuk memudahkan kita. 500 dikurang 1055 menjadi minus 555. 600 dikurang 1055 menjadi minus 455. Sampai seterusnya ke 2500 dikurang 1055 menjadi 1445. Nah, setelah datanya menjadi seperti ini, dalam kurungnya sudah kita hitung semua, kita operasikan semua. Kita hitung nih kuadratnya di sini. Nah, minus 555 menjadi 30825. Nah, kenapa sih minnya hilang? Kita udah diajarin sebelumnya kalau minus dikali minus menjadi plus. Jadi di sini minnya hilang. Jadi semua bilangan di sini nggak ada yang negatif. Semuanya positif, walaupun di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bilangan yang negatif karena kita kuadratin, jadi semuanya positif semua. Nah, kita kuadratin juga yang ini, kita kuadratin juga sampai bilangan yang terakhir 1445, kita kuadratin menjadi 2.088.25. Setelah kita udah operasikan kuadratnya, kita kalikan dengan frekuensi yang sebelumnya. Kayak ini, 4 dikali 308.25 menjadi 1.232.100. Sampai ke bilangan yang terakhir. Nah, setelah operasinya sudah dihitung, udah nggak ada lagi nih yang kita harus hitung lagi. Jadi kita jumlahkan aja semuanya. Kita jumlahkan nih yang jadi sejuta sampai ratusan ribu, kita jumlahin menjadi 6.186.750. Nah, ini 1/30 kita jangan apa-apain. Sampai di bawah ini baru kita operasikan. Jadi 1/30 dikali 6.186.750 menjadi 206.225. Nah, karena tadi 0,3-nya kita pinjam, kita kembalikan lagi menjadi sejumlah ini. Nah, selesai deh kita menghitung ragam. Tapi nggak sampai sini, karena rumus tadi simpangan baku yang tadi aku udah sebutin, akar dari ragam. Jadi, setelah kita dapat ragamnya, kita akarin dulu untuk mendapatkan simpangan bakunya. Kita menuju ke slide selanjutnya.
Nah, ini kita menghitung simpangan bakunya. Rumusnya yang tadi aku udah bilang, akar dari S pangkat 2. S pangkat 2 itu kan ragam. Jadi kita masukin aja ragam yang tadi udah kita temuin, terus kita akarin menjadi sejumlah ini. Udah ketemu deh simpangan bakunya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.